Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan kali ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, insyaallah kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum dengan tema agar sholat kita menjadi terasa nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tentunya tahu bahwa sholat adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana agar sholat kita menjadi terasa nikmat. Karena mungkin Bapak Ibu selama ini sudah berapa lamakah Ibu menjalankan sholat, dan sudahkah Bapak Ibu mampu merasakan nikmatnya sholat? Pertanyaan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi kita tentang sholat kita yang selama ini kita lakukan. Apakah sudah mencapai tingkat kenikmatan tertentu atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Ada beberapa langkah yang insya Allah akan mengantarkan kita bisa meraih kehusuan dan bisa kita rasakan nikmatnya sholat atau menikmati sholat. Di antaranya yang pertama adalah jangan lakukan sholat dengan tergesa-gesa, sebab sangat sedikit sesuatu yang dilakukan dengan cepat akan membuahkan atau menghasilkan hasil yang baik. Ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat tidak cocok jika dilakukan dengan cepat, karena sholat merupakan yang agama, as-sholatu imaduddin. Maka jangan lakukan sholat dengan terburu-buru. Jangan sampai kita termasuk orang yang mencuri sholat. Sesungguhnya yang kita curi itu hakikatnya adalah kehusuan, atau sebenarnya kita mencuri keimanan kita. Sholat adalah berkah. Berapa banyak makna spiritual yang tersirat di dalam sholat yang bisa diserap oleh seorang yang sholat.
semua keajaiban ada dalam sholat akan hadir jika dilaksanakan dengan perlahan atau dengan tumak ninah atau tertib. Maka sholatlah dengan tertib atau dengan tumak ninah. Selanjutnya, agar kita meraih kenikmatan dalam sholat, maka jadikan variasi doa dalam sholat sebagai senjata. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa doa-doa yang diucapkan dalam sholat bervariasi, maka akan lebih baik jika kita menggunakan beragam doa tersebut untuk menghindari kejenuhan atau kebosanan. Jika kita mengulang-ulang doa yang sama yang kita hafalkan secara monoton dan memaknai setiap sholat kita dengan makna yang sama, maka kita akan merasa bosan dan keusuhan kita akan lari dari jiwa kita. Maka pilihlah satu macam doa untuk satu kali sholat. Berusahalah untuk tenggelam dalam samudra doa atau dzikir yang kita lantunkan agar makna-maknanya dapat kita resapi, hingga ketika Anda telah membiasakan diri dengan hal yang tersebut, setan yang mencoba membuat kita lalai akan lari ke tempat lain. Oleh karena itu, membuat doa itu bervariasi. Kita buat doa bervariasi kalau kita sholat. Kemudian yang ketiga, bergegaslah menyambut panggilan sholat. Bersegeralah untuk melaksanakan sholat ketika mendengar adzan. Lakukanlah sesegera mungkin agar endapan kegalauan duniamu sirna, kemudian akan digantikan dengan tanaman harapan akhirat. Kita akan mendapatkan kepuasan rohaniyah dalam melakukan sholat sebagai balasan atas kesungguhan kita. Al-ihsan akan dibalas dengan al-ihsan. Selanjutnya, carilah tempat-tempat yang menyejukkan dan waktu yang enak atau waktu-waktu emas. Semua orang sepakat bahwa hati kita akan lebih siap, lebih nyaman, dan lebih suci ketika kita berada di tempat-tempat yang suci dan sakral, seperti di masjid, lebih khusyuk, apalagi ketika di depan Ka'bah atau Raudhah. Ketika kita berada pada waktu-waktu yang sakral seperti di bulan Ramadan dan malam-malamnya, waktu-waktu seperti ini sangat tepat dan mudah untuk khusyuk di saat manusia secara alami sedang berkonsentrasi untuk ibadah dan kondisi ruh yang terbebaskan dari segala urusan duniawi. Begitu juga waktu di saat berkah Allah bertebaran memenuhi langit dan bumi,
yang didapatkan pada waktu lainnya atau tempat lainnya. Maka bila kita sholat, sebaiknya di tempat yang suci atau di tempat yang tidak ramai, agar sholat kita khusyuk atau merasakan kenikmatan dari sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antara kecepatan dan kelambatan, ini langkah yang kelima. Jika kita sendirian, maka perpanjanglah sholat kita. Jangan kita perpanjang waktu kita mengimami orang lain, kecuali jika kita telah mengetahui mayoritas makmum atau jamaah lebih menyukai sholat yang suratnya panjang-panjang yang dibaca oleh imam. Inilah sikap yang benar atau bijaksana, lebih dekat kepada as-sunnah, lebih dekat kepada keikhlasan, dan lebih mungkin untuk meraih pahala. Bisa diterima oleh Allah sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keenam, yaitu memilih tengah malam, sebab ia lebih mampu mengantarkan kita meraih khusyuk. Tidak diragukan lagi bahwa waktu tengah malam adalah waktu yang lebih dicintai oleh Allah, lebih dekat dengan rahmat-Nya, lebih mampu menghadirkan hati jauh dari kesibukan, dekat dengan keikhlasan, dan lebih mudah mengkristalkan cita-cita di hadapan Allah. Di luar itu semua ada sesuatu yang jauh lebih penting yang terjadi pada waktu itu, yaitu turunnya Allah dari langit ke dunia agar Dia bisa dengan bebas berdialog dengan hamba yang dicintainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langkah yang ketujuh, runtuhkanlah keputusasaanmu. Kehusyuan merupakan tingkat keimanan. Iman terkadang bertambah dan terkadang berkurang, atau kadang naik, kadang turun. Begitu juga dengan kehusyuan, ia akan bertambah jika disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ia akan berkurang jika terjangkit penyakit hati. Bahkan ia akan hilang dari seseorang jika hatinya mati. Hal ini akan menjadi jika ia tenggelam dengan urusan-urusan yang syubhat atau meragukan, dan tenggelam dalam syahwat. Jika kehusyuan kita berkurang pada suatu waktu, maka pahamilah bahwa peristiwa itu hanyalah sebuah peristiwa dari sekian banyak peristiwa. Kita akan bertemu dengan kesempatan untuk khusyuk di lain waktu. Kemudian langkah yang ke-8, angkatlah lebih tinggi derajatmu. Jika kita belum mampu menambah kekhusyuan, maka setan pasti akan menyerang dengan bertubi-tubi, akan menghabisi semua amunisi untuk mempertahankan kekhusyuan kita.
Demikian seterusnya hingga keusuhan kita semakin mengecil sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita akan kehilangan kenikmatan di dalam sholat. Selanjutnya sholat akan merasa berat bagi kita. Kita akan bermalas-malasan, kita akan berani menunda-nunda sholat dari waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu solusi yang cerdas adalah segera angkat posisi kita lebih tinggi lagi agar kita tidak terjatuh. Kita harus selalu berusaha untuk menambah tingkat kekhusyuan kita hingga mencapai posisi paling khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ke-9 adalah seimbangkan antara panjang dan pendek. Jika kita dalam keadaan futur atau tidak nyaman, maka janganlah kita perpanjang sholat kita. Bersegeralah untuk mengalahkan setan yang senang menjadikan kita lupa. Sebab jika kita perpanjang sholat dalam keadaan seperti ini, maka kita pasti akan lupa dan lalai. Pada saat kondisi ruhiyah kita dalam keadaan yang fit atau meningkat dan hati kita ceria, maka perpanjanglah sholat sesuka hati. Untuk yang terakhir adalah langkah agar sholat kita terasa nikmat, maka perhatikan kondisi kita antara menahan keperluan dan memenuhinya. Abu Darda berkata, tingkat kedalaman fikih seseorang adalah ia memenuhi kebutuhannya sebelum ia melakukan atau melaksanakan sholat, agar ia masuk ke dalam sholat sementara hatinya dalam keadaan konsentrasi penuh. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan wasiat yang berharga ini agar kita dapat meraih hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita sibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi sebelum kita sholat. Di tengah sholat dan seusai sholat, jika tidak demikian, maka pasti sholat kita akan tercuri dan kita akan kehilangan harta simpanan yang sangat mahal harganya. Demikian Bapak Ibu kultum dari saya. Mudah-mudahan kultum ini akan bermanfaat bagi kita semua dan kita akan melaksanakan sholat dengan tumakninah, dengan benar, agar kita bisa menikmati rasanya sholat atau nikmat sholat. Kira-kira demikian kultum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.